ini tidak bisa kita biarkan dan Anda harus jelaskan. Kita tidak mau masyarakat Indonesia ini menjadi terpengaruh dengan pernyataan seperti itu. Padahal saya sudah mengkonfirmasi kepada dua orang saksi terdahulu. Pertanyaan saya kepada saksi yang terdahulu mengatakan begini, ini kan alat bantu Sirekap, ini kan Sirekap. Saya tanya tadi, dan ini kan saya tanya kepada saudara, apakah Sirekap ini bisa mempengaruhi hasil perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang? Dan apakah Sirekap ini bisa merubah hasil perhitungan yang dilakukan secara berjenjang? Mereka menjawab tadi mengatakan tidak bisa. Sehingga dengan nggak bisa berarti kan tidak ada kemungkinan Sirekap ini untuk melakukan sebagai alat bantu kecurangan. Oleh karena itu saya minta ke saudara untuk menjawabnya. Apakah memang bisa Sirekap ini sebagai alat bantu untuk melakukan kecurangan? Atau dengan bahasa narasinya tadi itu, apakah bisa Sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan hasil pemilu secara berjenjang atau kok bisa merubah hasil perhitungan suara dengan adanya Sirekap ini? Terima kasih, Yang Mulia. Iya, terima kasih. Bawaslu, cukup? Baik. Silakan saksi dijawab secara keseluruhan. Oh, dari hakim? Ada? Izin, Pak Ketua. Silakan. Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, tadi tentu saya yakin meskipun tidak di ruangan menyimak dari yang disampaikan oleh ahli dari KPU. Ya. Tadi dijelaskan bahwa Sirekap itu dengan platform OCR OMR kemudian membaca angka-angka yang tertulis ya di dalam form C hasil itu tadi, kemudian dibaca. Nah, tadi diterangkan bahwa pembacaan itu kemungkinan bisa keliru, bisa salah, karena memang cara menuliskannya ada yang kemudian tulisannya bagus, tulisannya sedang, ada yang tulisannya jelek, kan seperti itu. Dan kemudian koreksi dilakukan di KPU Kabupaten. Nah, pertanyaan saya, karena ada kemungkinan seperti itu, berapa banyak dari keseluruhan, ya, 800.000 lebih TPS, pada lebih dari 400 itu yang terjadi kasus koreksi. Kita menggambarkan, itu yang pertama. Yang kedua, ya, tugas dari KPPS itu kan tadi, kalau dulu pada situng menyalin berlembar-lembar, ya. Kemudian kalau sekarang tidak, tapi membuat foto yang kemudian dijipekkan dan kemudian itulah yang diserahkan kepada termasuk para saksi. Ya. Tapi berapa lama kemudian yang bertugas mengupload ke dalam Sirekap? Ini kan KPPS kan? Atau KPPS. Ada tidak kasus? Ya, antara yang difoto dan kemudian langsung diupload, kemudian ada yang difoto bla bla bla, tapi tidak segera diupload karena kita juga memiliki daerah yang berbeda-beda. Ya, tadi disebutkan ada yang tidak ada coverage internetnya dan segala macam. Ada mungkin yang ada coverage internetnya tapi baru 2G, belum 3G apalagi 4G. Ya. Nah, pertanyaannya, ada tidak kasus? Karena ini secara teoritis kemungkinan terjadi. Di foto-foto dibagikan kepada saksi dan lain sebagainya. Kemudian ada kreasi sendiri di foto lagi setelah diubah-ubah. Dan kemudian itulah yang baru diupload. Karena menguploadnya hanya sekali saja. Nggak bisa lebih dari itu. Ya. Ada nggak? Termasuk ini barangkali ke KPU dalam berapa lama itu seharusnya diupload, terkecuali pada daerah yang memang coverage internetnya tidak memungkinkan. Ya. Saya kira itu. Saya tidak tahu apa yang menjawab nanti KPU atau saksi ini. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pak Arsul, silakan saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia.
terkait dengan aplikasi foto yang digunakan, itu apakah aplikasi bawaan atau dari Sirekap, kami sampaikan bahwa itu dari Sirekap, jadi tidak bisa menggunakan foto yang ada di handphone, misalnya aplikasi foto 360 atau aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi dari Sirekap, dan itu nanti yang akan berhubungan dengan pertanyaan dari Pak Bambang tadi. Namun saya menjawab secara urut dulu. Kemudian kesalahan membandingkan antara OCR dan pada saat di foto, misalnya DBT dibaca di dalam image-nya itu 295, kemudian ternyata di dalam hasil pembacaan datanya 345. Angka 9 dan angka 4 itu tertukar atau kesalahan baca. Dan apa yang dilakukan oleh Sirekap. Nah, Sirekap kalau itu untuk, karena ini presiden, jadi jika Sirekap presiden, maka KPPS hanya memfoto saja. Kemudian dia bisa melakukan dikirim atau tidak dikirim. Jadi kalau datanya itu fotonya buram, fotonya tidak tepat, posisinya misalnya gambarnya itu bentuknya kotak kepotong setengah, itu dia bisa membatalkan antara sesuai dan tidak sesuai. Kemudian ketika sudah sesuai dan dikirim, maka masuklah data tersebut ke KPU, ke server. Dan di situ KPU Kabupaten Kota akan melihat informasi, ada enggak data-data yang masuk untuk TPS di wilayahnya dia. Dan ketika data tersebut masuk, dia akan mengecek apakah cocok data DPT-nya tadi. Harusnya 295, ternyata tertulis atau muncul data konversi dari OCR-nya 245. Dan itu yang diperbaiki oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi itu yang cara mengkoreksi dari Sirekap untuk PPWP atau Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian di hasil rekapitulasi di kecamatan itu diperolehnya dari rekap berjenjang yang kemudian hasilnya itu baru diupload ke dalam Sirekap. Jadi data-data yang muncul dari TPS itu sebagai data yang bisa digunakan oleh saksi, bisa digunakan oleh caleg, bisa digunakan oleh tim sukses untuk melakukan cross check pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan pada saat rapat pleno itu sangat dinamis sekali. Dan ketika sudah diputuskan, hasilnya itu berdasarkan dari hasil rapat pleno berjenjang tadi, bukan hasil konversi dari Sirekap. Tidak ada hasil konversi dari Sirekap. Saya potong Pak Saksi. Ya, baik. Apakah pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan itu sudah muncul saksi yang tidak tanda tangan dan tidak mau tanda tangan? Dan berapa banyak yang ada persoalan-persoalan semacam ini? Ya, untuk yang terakhir berapa banyak saya kurang tahu Yang Mulia. Tapi untuk ada atau tidak, ada memang yang keberatan terhadap hasil perolehan di TPS tersebut dan tidak berkenan tanda tangan. Tapi kan di TPS tersebut kita sudah terbuka. Ada perolehan suara di sana, dibuka satu-satu surat suaranya, dicocokkan antara DPT yang ada, pemilih yang hadir, surat suara yang terpakai, surat suara yang tidak terpakai, kemudian perolehan dari masing-masing pasangan calon, dan itu harus clear angkanya. Clear itu dalam artian cocok. Makanya apabila informasi disampaikan bahwa ada backdoor atau segala macam, maka yang dituning atau yang disesuaikan itu banyak sekali variasinya. Dan itu tidak mungkin by system. Karena setiap TPS pemilihnya berbeda-beda. Setiap TPS pengguna hak pilihnya berbeda-beda. Setiap TPS perolehan suara masing-masing pasangan calon berbeda-beda. Jadi apabila by system, otomatis sistem itu disetting. Harus ditambahkan misalnya 50. Maka angkanya tidak akan cocok karena harus dituning, harus disesuaikan. Berapa DPT yang hadir, berapa DPT yang ada, berapa surat suara yang terpakai, berapa surat suara yang dikembalikan, itu harus tercatat dengan baik. Oleh karena itu tidak dimungkinkan maksudnya dimungkinkan saksi pada saat saksi dari pasangan calon atau dari tim sukses menyatakan bahwa berkeberatan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan akhirnya tidak tanda tangan. Namun itu tetap kita berikan hasil dari C
Sirekapnya kepada mereka. Tanda tangannya memang kosong. Kemudian itu nanti yang akan dibawa ke PPK di kecamatan untuk dibacakan kembali. Jadi tidak langsung diputuskan, tapi dibacakan kembali. TPS 1, TPS 2, kelurahan misalnya Kelurahan Menteng, itu sampai dengan TPS di dalam kelurahan tersebut selesai. Dan semuanya tadi harus detail. Tidak hanya perolehan suaranya, tapi DPT-nya berapa, kemudian pengguna hak pilihnya berapa, surat suara yang dipakai berapa, yang dikembalikan berapa, itu harus tercatat angkanya klop. Begitu, Mulia. Kalau begitu bisa disimpulkan setelah sampai ke tingkat kabupaten kota sebetulnya sudah clear ya itu. Yang maksudkan clear rekapitulasi. Clearnya artinya angka-angka yang ada di situ hasil rekapitulasinya sudah bersih. Masih ada nggak ada keberatan-keberatan di tingkat kabupaten kota? Seharusnya sudah clear, tapi kejadian di lapangan itu masih ada keberatan-keberatan di tingkat kabupaten kota. Oke. Dan itu nanti diselesaikan atau dicatat oleh KPU Kabupaten Kota yang melaksanakan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Itu nanti disampaikan ke tingkat gubernur ya berarti ya? Di tingkat provinsi. Provinsi ya? Iya. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.